Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita Duo Admin. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua anggota Info Tanjung Bintang. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Spesial ya Amin ya. Mungkin banyak teman-teman yang di sana belum tahu siapa sih tamu kita malam hari ini spesial. Tentunya nanti beliau akan mengenalkan diri dan akan bercerita tentang kegiatan apa ya. Oke, terus sambung Min. Ya, mungkin nanti untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Tamu pada malam hari ini adalah anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari fraksi Golkar. Dapil berapa Min? Dapil 6. Oh, Dapil 6. Ya. Meliputi Tanjung Bintang, Mergo Mataram dan Tanjung Sari. Oh, berarti 3 kecamatan teman-teman. 3 kecamatan. Jadi bagi anggota Tanjung Bintang termasuk soal kuis. Oh iya. Siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini? Iya, pada malam hari ini kita akan perjelas lagi. Kuis malam hari ini adalah yang pertama, sebutkan tanggal berapa Pancasila lahir. Jadi kalau yang tahunnya salah kita tidak permasalahkan. Tanggalnya ini. Yang saya tanyakan adalah tanggalnya. Tanggal sama berapa bulan. lahir dan bulan. Kemudian yang kedua, siapa Bapak pembangunan Presiden kita? Bapak Soeharto. Dan ketiga, siapakah tamu istimewa malam hari ini Amin ya? Tentunya nanti beliau akan jawab. Ada 2 jawaban, kita benarkan semua. Iya. Apabila yang menjawab satu Beni Raharjo, kita betulkan, atau Beni Antonius, iya, betul. kita betulkan. Jadi teman-teman yang ada di sana, atau Antonius Beni, atau Beni, pokoknya ada Raharjo, yang ada Beni, ada 3 nama itu masuk, kita betulkan. Kita betulkan. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut, wah aku nggak masuk undian. Dan nanti teman-teman silakan bertanya pada saat kita on air dengan Pak Beni. Pertanyaan yang hadiah malam ini. Insya Allah beliau akan berikan hadiah. Tepuk tangan. Makanya tepuk tangan dulu. Makanya bikin pertanyaan yang bagus, nanti akan langsung diberi hadiah. Pertanyaan yang bagus akan kita dikasih reward sama Pak Beni ya. Kemudian mungkin Pak Beni akan berikan satu pertanyaan bagi Anda yang ingin bisa menjawab. Iya. Insya Allah akan diberikan hadiah juga. Oke. Jadi banyak hadiahnya, makanya selalu pantengin terus live-nya. Info Tanjung Bintang. Oke, monggo Pak Beni. Kira-kira apa kegiatan selama ini selama menjadi anggota dewan? Monggo diceritakan kepada netizen Info Tanjung Bintang. Baik, terima kasih. Saya Antonius Beni Raharjo. Saya dari fraksi Partai Golkar, dan di alat kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan saya menempati posisi di Komisi 3 di bidang infrastruktur dan pengawasan. Selama ini selain sidang paripurna, ya kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya turun ke lapangan, terutama untuk masalah pengawasan program kegiatan pembangunan, baik itu infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan building lainnya. Dan memang ini kayaknya hobi kentang nih sukaan saya. Kayaknya pas banget lah ya. Tahu benar, tahu persis. Kalau saya hobi kentang goreng. Iya. Jadi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan itu Partai Golkar itu menduduki 7 kursi. 7 kursi, hampir dari setiap dapil itu ada. Iya. Jadi satu kursi. Nah, kebetulan saya ada di Komisi 3, dan selama ini memang Komisi 3 menyoroti tentang pola pengawasan kegiatan pembangunan, baik bersifat infrastruktur ataupun jalan ataupun jembatan, yang memang secara pribadi terus terang selain anggaran kita yang terbatas, tapi komitmen untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan itu saya lihat masih sangat rendah. Ya, masih sangat rendah. Jadi disinilah kita apapun bentuknya, saya selaku perwakilan masyarakat dari Dapil 6 tentang Mergo Mataram dan Tanjung Sari, untuk bagaimana berupaya tentang sebuah komitmen yang kuat dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan. Oh iya Pak, mau nanya, kalau Tanjung Bintang sendiri untuk program 2020
ini kira-kira apa Pak? Nah, Yang sudah ada program? Untuk Sektor pembangunan Iya, namanya. sektor pembangunan. Untuk pembangunan karena terkendala COVID-19 ini, Iya betul ya. kita ditangguhkan pembangunan itu, dan itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat untuk segala bentuk program kegiatan itu ditangguhkan. Tapi bukan berarti diberhentikan atau dihilangkan, bukan, tapi ditangguhkan. Ditangguhkan. Karena Tapi memang rencananya, rencana ininya Pak, apa yang sudah direncanakan yang sekarang ditangguhkan itu kira-kira apa Pak? Apakah memang sektor jalan atau hampir ada hampir jembatan? keseluruhan dinas itu ditangguhkan. Oh gitu. Karena kebetulan untuk anggaran penanganan COVID-19 ini itu tidak ada, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu tidak ada anggarannya. Iya. Jadi anjuran dari pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 ini diambil dari anggaran di setiap OPD yang memang sudah disalurkan ke setiap OPD. Itu. Jadi contoh Dinas PUPR. Dinas PUPR itu dari anggaran sekitar 262 juta, itu yang tersisa saat ini hanya 262 miliar, itu hanya tersisa sekitar 75 miliar saat ini. Karena sekitar 180 sekian miliar itu dipersiapkan untuk bagaimana perkembangan masalah COVID-19 ke depan. Nah, kalau sekarang itu anggaran yang disiapkan dan diambil dari setiap OPD itu jumlahnya sekitar langkah awal itu sekitar 67 miliar. Nah, selanjutnya dipersiapkan lagi sebesar 521 miliar. Dipersiapkan. Nah, 521 miliar ini katakanlah dana yang memang stay. Dalam artian cadangan. Untuk penanganan COVID-19 di awal ini disiapkan dana anggaran 67 miliar yang sampai hari ini kemarin saya hearing itu sudah digunakan sebesar 13 miliar. Berarti 67 miliar ini belum habis. Belum ada, masih banyak berarti Pak, ya. Yang saat ini sudah tersedot anggaran itu adalah sebesar 13 miliar. Oleh sebab itu segala program kegiatan pembangunan yang terkait di 2020 yang kemarin sudah ketok palu itu ditangguhkan dulu. Semuanya berarti. Semuanya, setiap dinas. Gitu loh. Jadi sampai sejauh mana ya kita berharap lah masalah COVID-19 ini cepat selesai supaya kita bisa melakukan aktivitas pembangunan seperti setiap kalanya lah. Gitu. Kemarin ada kunjungan-kunjungan tuh kemana aja tuh Pak? Kayaknya saya lihat di FB-nya. Oh gitu. Sudah dikunjungi. Yang jelas tetap kalau kamu Komisi 3 ini kan terkait dengan pengawasan. Ya. Kita tetap melakukan pengawasan. Salah satu contohnya adalah di program kegiatan tanggap darurat. Karena kemarin kan lumayan hujan cukup tinggi ya kan. Jadi curah hujan yang tinggi tadi akhirnya banyak jembatan, gorong-gorong yang jebol gitu kan, dan itu memang harus cepat ditangani. Nah, hanya saja untuk dana tanggap darurat itu boleh digunakan. Oh gitu. Boleh digunakan. Selain kalau yang lain program kegiatan itu ditangguhkan, tapi kalau dana tanggap darurat itu boleh digunakan. Hanya saja dana anggaran tanggap darurat ini kecil. Jadi satu tahun itu hanya dianggarkan 4 miliar. Gitu loh. Dan ini yang sudah tersedot sekitar 1,8 miliar. Salah satu di Dapil 6 ini yang kemarin sudah direalisasikan perbaikan gorong-gorongnya itu, pertama ada di Purwodadi Dalam, jalan dari Purwodadi Dalam menuju Jati Indah itu, Rejo Mulyo segala macam itu ada. Nah, selanjutnya ada juga di Mulyosari. Kalau kita dari Mulyosari mau ke Wawasan, itu kan ada gorong-gorong yang baru diperbaikin. Selanjutnya ada gorong-gorong yang mulai masuk perbatasan desa Bangunsari, itu juga ada. Nah, selanjutnya kalau di Merbo Mataram tuh ada di Puji Rahayu. Oh, yang dari Puji Rahayu mau ke Ngestikarya itu jalan termasuk jalan poros itu kemarin kan itu juga intensitas hujan cukup tinggi sehingga sampai menimbulkan korban kan di situ. Dan akhirnya itu dengan menggunakan dana anggaran tanggap darurat segera direalisasikan perbaikan itu. Oh iya nih Pak, ada dari netizen nih bertanya Pak, dari Mas Jubat Purnama. Mas Jubat, Mas Jubat. Jadi yang pertama, apakah untuk dana pembangunan itu per kecamatannya sama? Itu ya. Yang pertama, yang kedua,
apakah daerah-daerah kecamatan yang dikhususkan, apakah ada daerah kecamatan yang dikhususkan untuk pembangunannya? Oh ini daerah A, ini harus fokus nih. Ada kriteria khusus atau mungkin merata? Khusus, Kan atau merata enggak. atau yang ketiga? Enggak. Oh ini kan Pak, Anda kan dapil 6. Apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk dapil 6? Oh, siap. gitu. Tiga dulu aja. Ya, tiga Oke, dulu Pak ya. Zubat ya kita jawab dulu. Monggo. Siap, Pak. baik, terima kasih. Mengenai sistem pemerataan itu, memang setiap wilayah, kecamatan itu dilihat secara proporsional juga. Oh iya. Secara proporsional, tingkat kebutuhannya, Betul. yang sifatnya lebih utama, prioritas atau katakanlah lebih mendesak kebutuhannya, itu juga dilihat dari sisinya. Jadi hanya saja memang secara pribadi dari Mas Jubat tadi ya. Ya, Ya, Pak Zubat. Pak. Mas Jubat, anggaran Kabupaten Lampung Selatan ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Contoh kita bicara Dinas PUPR. Dinas PUPR itu hanya dapat hari ini sekitar 620 miliar. 620 miliar itu terbagi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, kalau belanja tidak langsung itu kayak gaji PNS, gaji segala macam ya, atau peralatan ATK kantor, atau Dinas PUPR mau beli alat berat segala macam lah itu. Nah, belanja langsung ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yang sifatnya pembangunan, baik itu perbaikan infrastruktur jalan, baik itu perbaikan jembatan, itu yang sifatnya belanja langsung. Nah, kalau kita bagi, taruhlah kita bagi 50-50, berarti sekitar 300 miliar. 300 miliar itu kita bagi aja 17 kecamatan. Ya kan? 300 miliar dibagi 17 kecamatan, berarti sekitar hampir satu kecamatan itu sekitar 20 miliar ya. 20 miliar ya. Ya, sekitaran itu. Nah, selanjutnya dibagi lagi kayak contoh Tanjung Bintang ini ada 16 desa. 16 desa. Dibagi sekian desa. Gitu loh. Paling hanya sekitar 1M lah. ya sekitar 1 miliar lah, 1, sekian miliar. Makanya jangan heran kalau misalnya panjang jalan itu panjangnya 5 km. Tapi kok yang dibangun hanya 1 km. Masyarakat kan sering tanya seperti itu. Iya, betul. Karena memang anggaran Kabupaten Lampung Selatan yang terbatas dan kita ini berkeadilan. Gitu loh, berkeadilan sehingga mampunya bangunnya 1 kilometer dulu, baru di tahun berikutnya 1 kilometer lagi, tahun berikutnya 1 kilometer lagi sampai tuntas 5 kilometer. Karena kita program kita ini sekarang e-planning, itu program kita. Jadi beda dengan provinsi-provinsi atau kabupaten lain yang memang anggarannya memang cukup banyak, sehingga kalau seandainya 5 kilometer anggarannya ada ya dibangun 5 kilometer. Dan kita ini tujuannya adalah berkeadilan, sehingga ya tadi hanya bisa 1 kilometer dulu 1 tahun. Tahun berikutnya nyambung lagi gitu loh. Nah itu. Sedikit demi sedikit ya. Satu pertanyaan Pak Beni. Kalau saya sih mungkin sama dengan pertanyaan yang lainnya. Kira-kira program jalan Tanjung Bintang Coca-Cola itu ada belum Pak? Nah itu kebetulan kan. Tahun dan tahun akan datang mungkin. Itu portal itu kan jalannya kendaraannya banyak, Jalannya kecil. Ya. kan? jalannya kecil dan rusak Pak. Itu kebetulan kan provinsi. Oh, itu provinsi. Bukan ranahnya kabupaten, itu ranahnya provinsi, dewan provinsi. Hanya saja nggak apa-apa masyarakat sampaikan ke saya punya Jadi katakanlah aspirasi lah ya, ini kan Mereka pada titip semua ini begitu Pak Beni bagian titip pada gitu loh. nanti ini bisa kita sampaikan dengan teman kita yang kebetulan duduk sebagai dewan provinsi. Itu bisa kita sampaikan sama Jadi mereka. nanti Pak diseruput dulu Pak. Iya, Oh, Pak, siap. sambil ini, Pak. Sambil kita nih. Jadi ini sudah aspirasinya kawan-kawan semua sudah kita Siap, sampaikan siap, ke siap. Kita tunggu ada lagi pertanyaan Iya. ya. Jadi nanti jangan khawatir, nanti akan disampaikan ke anggota dewan yang ada di provinsi. Ternyata jalan dari portal sampai sini itu adalah jalan Provinsi ya. Mohon maaf ya teman-teman semua, ternyata bukan ranahnya kabupaten. Jalan Tanjung Bintang Portal adalah itu ranahnya provinsi. Jadi kita harus insya Allah kita panggilkan juga ya dewan provinsi ya, Iya. biar mereka lebih tahu. Iya. Ada kan teman juga Pak Haji Tony, Ada. insya Allah kita masih ada. Lewat beliau lah. Oh iya nih Pak, masih ada pertanyaan lagi untuk ini buat Pak narasumber. Seandainya Bapak diberikan waktu hanya 1 jam untuk melakukan hal-hal positif, apa yang akan Bapak lakukan untuk masyarakat, untuk istri, dan untuk anak?
Oh begitu Gitu. ya. Ini pertanyaannya Diberikan begini. waktu 1 jam 1 ya. jam. Apa kira-kira yang untuk masyarakat tuh apa Pak yang Bapak mau lakukan? Iya, iya. Terus itu untuk istri itu apa sih kalau kasih waktu 1 jam? Dan yang terakhir untuk anak. Iya. Yang jelas begini, kalau WhatsApp. diberi waktu 1 jam, saya akan memberikan sebuah pemaparan tentang begitu pentingnya peningkatan sumber daya manusia. Itu loh. Itu penting. Kenapa? Kalau manusia sudah tinggi sumber cara berpikirnya, cara pandangnya, mudah-mudahan pembangunan itu akan berjalan secara lebih efektif, secara lebih maju lagi, secara lebih cepat lagi pembangunan. Dan saya kalau bicara tadi untuk istri, sama. Saya selalu memberikan pandangan-pandangan terhadap istri tentang bagaimana kita memiliki cara pandang atau cara sikap yang lebih baik. Yang pada akhirnya walaupun itu nanti ditangkap secara makro, secara keseluruhan, tapi efeknya juga akan kita rasakan secara pribadi kita. Kepada anak saya juga selalu memberikan pandangan-pandangan bahwa kamu harus sekolah, kamu harus memiliki pemikiran yang baik, karena dengan cara itulah kita akan bisa mensejajarkan negara kita seperti kayak negara-negara luar lah. Jadi Itu. sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia Yang paling utama. paling utama. Oke, masih ada nggak? Oke. Oh, ini karena banyak jalan itu tadi, banyak yang jatuh, banyak yang karena berlubang tadi itu. Nanti sudah akan kita sampaikan aspirasinya, mudah-mudahan segera disampaikan ke anggota dewan yang ada di provinsi untuk segera memperbaiki jalan dari portal sampai ke. Mungkin kalau bisa nambah yang terpenting itu adalah sekarang bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan itu ditingkatkan. Itu yang menjadi PR. Gitu loh. Karena terus terang PAD Kabupaten Lampung Selatan ini hanya 350 miliar. 350 miliar itu dibagi 17 kecamatan itu berapa? Nah, selanjutnya kalaupun kita punya 2,4 triliun saat ini 2020 kemarin itu 2,4 triliun terdiri dari 350 miliar itu PAD Lampung Selatan dan 2 triliun 50 miliar itu dana perimbangan dari pemerintah pusat. Gitu loh. Jadi hasil karya murni kita Infrastruktur aja apa semua, Pak? seluruh anggaran pembangunan belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan itu seluruh. Nah, hanya saja ya tadi gitu loh. Kalau kita bicara soal katakanlah milik atau asli, katakanlah hasil keuntungan, hasil punya Lampung Selatan itu hanya 350 miliar. Gitu loh. Kalau yang 2 triliun 50 miliar itu dari pemerintah pusat. Dari dana bagi hasil. Itu. Ini yang harus masyarakat pahami bahwa jadi kunci utama adalah peningkatan PAD supaya pembangunan di Lampung Selatan ini memang betul-betul bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga semua infrastruktur bisa terpenuhi. Terutama wajib pajak. Betul. Wajib pajak. Wajib pajak. Jadi Ya. teman-teman semua, wajib pajak itu yang paling utama untuk pembangunan. Iya. Pak, saya pertanyaan satu ini, Pak. Kan ada wacana pembentukan Kabupaten Bandar Lampung. Ya. Kalau menurut Pak Beni sendiri setuju atau tidak? Saya setuju. Gitu ya. Saya sangat setuju karena begini, kalau kita bicara pemekaran, kabupaten yang ditinggalkan itu dana perimbangannya, contoh Lampung Selatan 2020 ini dapat 2 triliun 50 miliar. Ya. Itu ketika nanti kita berdiri kabupaten baru yang katanya Bandar Lampung, yang katanya Natar Agung gitu ya, Betul, Mas. itu tidak akan berkurang kabupaten yang katakanlah ibunya yang kita tinggal ini. Gitu, tidak akan berkurang. Tetap ya, Tetap. Nah, jadi potensi adanya pembangunan wilayah lebih lebih kecil kecil sehingga membagi. Mempercepat pembangunan itu. Nah, sebenarnya itu tujuannya lebih. ya. Nanti ada wilayah kita 5 kecamatan ini Merbo Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Jati Agung, Natar. Itu dia akan ada dana perimbangan sendiri yang akan dihitung secara profesional dari pemerintah pusat. Nah, itu dibagi hanya 5 kecamatan. Iya. Jadi makin besar. Gitu loh. Artinya Iya. Apa wilayahnya kecil tapi dananya tetap besar. Iya. Kan pembangunan akan lebih merata. Betul. Tentunya teman-teman, jadi kita tentunya ya, teman-teman yang di sana, kalau nanti ada survei yang menanyakan apa masyarakat kita tuh pengen kabupaten baru, dia jawab Iya. Iya. Kita Iya. pengen Iya. berano. karena Iya. intinya biar lebih cepat pembangunannya. Iya.
tempat-tempat pembangunan. Tentunya yang minta masyarakat, Iya, bukan iya. orang atas, tapi kita Kita. masyarakat. Iya, iya. Jadi kalau misalkan ada apakah memang mau dimekarkan, seharusnya kita semua mendukung. Mendukung. itu. Iya. Karena semakin cepat jalan itu nanti akan mulus. Ya. Karena itu tadi dana besar karena kecamatannya Karena atau wilayahnya lebih kecil. potensi Tanjung Bintang, potensi Natar itu sangat baik sekali kalau seandainya terjadi pemekaran. Kalau CSR itu betul-betul bisa terkelola dengan baik oleh pemerintah setempat, itu akan bagus gitu loh. Jadi bukan kita mau niru luar negeri, bukan. Tapi apa salahnya kita ambil positif yang ada di luar negeri. Iya. Pola penerapan CSR di luar negeri itu sangat baik gitu loh. Dalam artian contoh misalnya ada pembangunan jembatan. Tidak langsung membantu pemerintah dalam bentuk nilai uang, tidak. Tapi posisi beliau ada di mana, pabrik tersebut, tempat perusahaan tersebut ada di mana, mereka langsung memberikan baik itu dari bentuk pendidikan, infrastruktur jembatan, infrastruktur jalan, itu dipersilahkan gitu loh. Jadi makanya kalau seandainya kita kalau misalnya ke Korea Selatan misalnya ya, itu kan kita akan lihat ada satu bentuk tempat pariwisata hanya jembatan ya, tapi ada CSR-nya dari perusahaan mana gitu loh. Ya kan, corporate Partisipasi lah istilahnya. social responsibility. Jadi di situ, nah ini akan lebih terkelola dengan baik lah kalau menurut saya kalau seandainya daerah itu memang dimekarkan. Pak, itu kalau misal kayak gorong-gorong, kan kita kan lewat wilayah Serdang ya Pak ya, kan itu kan banyak, kalau hujan itu kan luar biasa Pak, karena memang tidak ada gorong-gorong. Itu boleh nggak pakai dana desa? Termasuk kayak drainase segala macam, apakah nanti akan diganti gitu, misalkan pakai dana desa dulu nanti diganti. Oh gitu. Karena itu memang mungkin ranahnya dari kabupaten, terus kemudian nanti diganti itu gimana? Karena kalau nunggu kan lama Pak, sedangkan ini kan kebutuhan misalkan kayak jalur jadi gini Mas Fridi, anggaran itu misalnya contoh dinas PUPR atau kayak contohnya saya dewan ini kan punya pokok pikiran. Kebetulan gorong-gorong itu sudah masuk dalam pokok pikiran saya. Saya masukkan ke Bapeda. Dari Bapeda nanti dibuat perencanaan masuk dalam RAPBD tahun 2000 katakanlah 2020 misalnya. Nah, ketika itu sudah masuk ada harapan masyarakat mau bangun. Nah, oleh sebab itu diharapkan desa untuk mengkonfirmasi dulu ke dinas PUPR. Jangan sampai jadi konsultasi dulu, jangan sampai sudah dianggarkan mau tinggal realisasi, tiba-tiba desa mungkin nggak sabar atau segala macam gitu karena desakan masyarakat atau segala macam ini. Tapi kalau seandainya itu tidak katakanlah belum masuk dalam program anggarannya belum ada, siapa tahu pemerintah memang sudah punya semacam rencana gitu kan, itu bisa dialihkan kira-kira ke tempat lain gitu loh. Itu bisa, yang penting ada komunikasi lah. Ada komunikasi dari baik pemerintah desa kepada dinas PUPR itu. Seperti itulah. Ya, Pak, dimakan dulu. Oh, siap. Kami sambil Oh, siap. pada malam hari ini Saya makan kentang goreng kesukaan saya dulu. Kuis disponsori oleh siapa Ji? Dari Gerai Ma'ruf, Gramarup Pak Yogi. dengan nilai Rp500.000 untuk 5 pemenang voucher belanja. Voucher belanja. Jadi Iya. bukan uang ya? Bukan. Uang Emin ya. Jadi voucher belanja senilai Rp500.000 untuk 5 pemenang dan terus kemudian ada pendukungnya? Cangkul 2 Cangkul 2 dari Abah Ais. Dari Abah Ais, Cangkul 2, kemudian ada lagi ada 5 kaos dari Mas eksklusif dari Bambang Bagas. Bambang Bagas. Oke. Terus ada paket ini kopi? Ya. Mau jadi Paket kopinya berapa? berapa paket kopi? Yang diudikan 5 paket. 5 paket. Banyak Banyak ini. bener. Berarti malam hari ini spesial. Ini belum dari Pak. Belum dari Pak Beninya. Belum dari saya. Belum dari Pak Belum dari Beninya. ini baru dari sponsor kita aja sudah masuk 5 pemenang utama, kemudian ada 2 cangkul, 5 kaos dan 5 lagi paket kopi. Yes. Oke, kita akan Belum ambil. kita tambah Pak Beni. Belum Pak Beni. Belum nih berapa paket Pak Beni? Atau mungkin Pak Beni untuk malam-malam berikutnya boleh ya. Kita cari. Kita save dulu. Yuk Mas, kita bantu yuk. Mas, dekat sambil Pak Budi. Ya, siap. Menikmati. Oke, Karena siap. kita kegiatan kita memang begini Pak. Ambil Siap. kursi. Tolong Siap. Mas Joko, kita ambilkan untuk 30. Karena ini banyak bener ini.
30 pemenang, calon pemenang. Bentar. 1 2 10 15. Saya 15. Ini 10. Ya, berarti 20 25 kurang 4 lagi. 4 lagi. Buka Mas Agus. Ya, cukup. Tolong. Tolong Bapak Jadi ini 30 nominasi, nanti akan diambil 20 ya. Ya, Jadi Kai. 20. Kita butuh 5 2 5 5. 17. Berarti 10 17. Kita akan ambil 17 Jadi, pemenang. Ini Iya. Iya, ya gitu paling. itu langsung Kan diambil 20 dulu lah. Ya, kita ambil 20. Oke, ya, Diambil kita 20 dulu. Yang pertama, Traya Rohani. Mungkin Pak Beni boleh sambil membacakan Pak. Boleh, Pak? boleh. Pak? Nggak apa-apa, kita bareng-bareng biar cepat. Zubat Purnama. Zubat Purnama. Delpi. 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 Sini Pak, biar. Nurmala Hayati, Bambang Sugiharto, Tin Maharani. Wah, ini namanya ada 3 nih. Silvi Nova Arisanti. Silvi Nova Arisanti, Pak Mei, Oh, Pak Mai. Hesti Wulandari, DFC Dila Fried Chicken. Kei Banik, Destina Putri. Destina Putri, Rita Wilda. Wanti Alvaris, Enda Janah. Bang Ginda. Norma Setiana, Merdi. Aan Sutrisna. Mala, Ira Febrianti, Maria Dewi. Iis Mardia. Silvi Oktaviana, Naning Sapitri. wah, Naning. Nani? Hawa. Hawa. Ani Puji Rahayu, Kemudian Wagiman Wae. Gimana ini kelihatan orang Jawanya nih Pak. Oh, karena Ini orang Jawanya. Itu Iya. orang Solo tuh biasanya itu. Ida, Harry Da Vinci. Heri Oke. Tabensi, Da Vinci siapa? Dianita Anggraini. Yanita Anggreni. Itu terakhir, jadi 30 nominasi. Kita Kita akan akan ambil 20. 20, 20 baru nanti kita 17. 17. Iyalah, biar seneng lah. Iya. Biar seneng. Ambil 17. Mungkin Pak Beni mau nambah yang Pertanyaan? 3 Oh, untuk jadi ambil 20 kita. Oh iya. boleh, Ya. boleh. 3 dari Pak Beni. Apa nih kira-kira Pak? Apa nih, mau cash? Cash aja, cash. Cash ya, Nanti biar cash bisa ya. aja. Berapa? Satu paketnya berapa? Oh, biasanya berapa biasanya? 100.000 boleh. 100.000, boleh 100.000 Oke, satu. berarti dari Pak Beni Wah, 300.000 300.000 untuk 3 pemenang. 3 Oke. pemenang ini. Wah, Oke, kita luar biasa berarti- malam ini wah, terbesar. Mantap. Kita akan ambil langsung 20 pemenang ya. 20 pemenang. Jadi 20 ini pemenang. berkesempatan 30 ini berkesempatan semua untuk memperoleh hadiah yang sangat banyak. Oke, ambil 20 Mas. Kita akan menghilangkan yang 10. 3. Untuk undian nanti untuk hadiah dari Pak Beni bisa diambil di sekretariat di Info Tanjung Bintang. 5. Kurang 1. Nah, siapa ini kan? Kita akan ambil 5 pemenang kopi dulu. Kopi, kita akan mengambil 5 pemenang kopi. Mas Agus, nanti tulis Mas Agus. Ya, Jadi 5 pemenang mendapatkan paket paket kopi. kopi Oke. dari Hes Pak Coffee yang malam ini kita ketempatannya di Hes Coffee. Jadi kalau kalian pengen nongkrong, pengen ngopi-ngopi yang enak ya di sini tempat. Mantap. Mantap, kopinya juga langsung di grinder ya Mas. Ya. Langsung di ini. Merdi. Merdi. Yang Oke. pertama pemenang pertama mendapatkan 5 satu paket pemenang pertama. Hes Coffee. Bambang Sugiarto. Bambang Sugiharto. Kedua, Kopi. Norma Setiana. Norma Setiana mendapatkan paket yang ketiga dari Hes Coffee. Dan yang kelima, keempat dulu. Destina Putri. Destina Putri, paket Keempat. keempat dari Raya dan terakhir Rohani. Raya Rohani. Akhirnya dapat juga. Dapat juga. Mas Mendapat Raya Rohani paket. sudah berapa puluh kali? Iya, paket Ini dari Hes kita Coffee. ambil
5 paket kaos, Pak. Ya, Oh, gitu. 5 paket 5 kaos. paket kaos ya. Setelah 5 kopi kita akan ambil 5 paket kaos. Silakan, Pak. Sylvie Oktaviana. Sylvie Oktaviana mendapatkan kaos eksklusif dari Mas Bambang Bagas, toko Agrotani. Oke, Pak. Iis Mardiah. Iis Mardiah, pemenang kedua, mendapatkan paket kaos dari Ira Febrianti. Bagas. Mbak Ira, selamat Mbak Ira. Selamat. Enggak apa-apa, karena dia Pendukung. bukan pemenang utama, ini kan pendukung. Pendukung, nggak apa-apa. Mbak Ira. dapat Selanjutnya Delvi. Berapa ini udah berapa? kaos 3 Tiga. ya. Devi. Yang empat. Devi siapa itu? Devi. Selanjutnya Ani Puji Rahayu. Oke, ini kelima yang mendapatkan paket kaos. Selamat sekali lagi buat kelima pemenang yang mendapatkan paket kaos. Terus 2 cangkol. 2 cangkul 2 sekarang cangkol ya, 2 Dua cangkol. Oke, 2 cangkol, Pak. Monggo, Pak. 2 cangkol. 2 cangkol ya. dari Aba Ais. Abah Ais. Harry Da Vinci. Dari Da Vinci. Selanjutnya Rita Wilda. Rita udah. Oke. Selamat buat Selamat. Dari Da Vinci dan Mbak Rita Wilda mendapat Seba- 2 cangkul, Dua sebuah cangkul. cangkul ya masing-masing ya, 2 cangkul masing-masing satu Satu. dari Aba Ais, dari toko besinya Aba Ais. Abah Ais. Kemudian kita akan umumkan 5 pemenang undian utama. Ya. Yaitu- Punya Pak Beni belum? Ya, utamanya ada Terakhir. 2. Oh, Ada iya. 2 terakhir nanti. Pak Ben Nanti terakhir. Pak Beni terakhir 5 ya. undian pertama dari toko baju Gerai Ma'ruf. Geram Aru. Ya, Mbak Yogi. Paketnya itu pembelian 100.000 100.000, rupiah untuk nah. 1 orang, jadi bisa pakainya banyak. Banyak, Ada silakan pakaian apa? Gamis anak-anak, ada sepatu bayi, ada Tupperware, pokoknya tinggal pilih senilai 100.000 rupiah. kalau lebih berarti nambah ya. Nambah, Ya. kalau lebih nambah, tinggal nambah aja. Tinggal nambah aja. Iya. Jadi wis Oke, penak Pak. tuh. Monggo, Pak. Ini untuk 5 paket. 5 paket ya. masing-masing 100.000 rupiah. Ya. Tin Maharani. Berupa barang. Tin Maharani. Tin Maharani. Tim Maharani. Untuk pertama yang mendapatkan paket dari Gerai Ma'ruf. Selanjutnya yaitu Mbak Tin Maharani. Sylvie Nova Wah, Arisanti. Pas banget ini dua anak. Apa ya? Sylvie Nova Arisanti. Selamat buat Mbak Sylvie Nova Arisanti. Pas banget. Pas banget dia punya anak, dapatnya Selanjutnya paket dari Gerai Ma'ruf. Mbak Mala. Oh, Mbak Mala. Mala. Mbak Mala. Ini kayaknya baru ini. Baru. Wah. Mbak Mala ini sama baru ini. Ini Selamat. orang Jawa Tulen ini. Raja Tulen. Wagiman Wah, wae. gimana? cocok juga. Ini suaminya Lita. Oh iya Jadi sudah ya. baru Satu lagi, punya Pak. bayi juga. Satu lagi. Selanjutnya Selamat buat Mas Wagiman Bang Wae. Ginda. Bang Ginda akhirnya dapat juga kemarin Alhamdulillah, diserempet-serempet. beberapa dia Beberapa masuk kali. nominasi 20 besar. Jadi 5 paket sudah kita bagikan. Dan terakhir kita bagikan 3 paket dari Pak Raharjo. Pak Beni Raharjo. Nilai paketnya 100 rupiah cash money. 100.000. 100 300.000 untuk 3 pemenang. 300 untuk 3 pemenang dari Pak Oke, Beni. silakan Pak. Enda Janah. Enda Enda Jana. Jana yang pertama mendapatkan cash money 100.000 rupiah. Selanjutnya Hawa. Hawa akhirnya dapat juga. Akhirnya dapat juga Hawa. Selanjutnya Isda Ida. Isda Isda. Ida, selamat sekali lagi. Oke. Kami tidak akan memberikan pengumuman di wall Wah, kita. silakan lihat, silakan tonton baik offline maupun online. Silakan. Kalau tidak diambil akan kami blokir. Dan satu minggu kita kasih jawab 1 minggu. Dan akan kita undi lagi kalau yang tidak ambil. Segera memberikan Konfirmasi. konfirmasi berupa biodata ke Identitasnya admin. ke admin ya, inbox identitas baik itu KTP ke admin baik Mas Wahyu maupun saya. Jadi dalam waktu berapa? 2 kali 24 jam tidak melapor, tunggu saja besok admin hilang dari grup. Oke, Pak Beni ada 1-2 patah untuk penutup. Iya. Monggo, silakan. Ya, yang jelas saya support untuk kegiatan ini dalam rangka untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya tentang apa yang menjadi rutinitas anggota dewan. Ya. Saya terima kasih juga. Karena Jangan apapun kapok, Pak ya. Jangan kapok. Oh, tidak Kemungkinan kapok. bisa dipanggil lagi. Tidak kapok. Karena bukan apa, masyarakat wajib tahu dan harus tahu. Supaya ada saling pengertian di antara masyarakat dan kami selaku wakil dari masyarakat, bahwasanya saat ini kalau kita bicara Kabupaten Lampung Selatan, anggarannya sangat terbatas. Iya. Bagaimana sekarang itu kita memiliki komitmen untuk membuat Kabupaten Lampung Selatan itu lebih maju, baik secara perekonomiannya ataupun pembangunannya. Itu harus kita sama-sama
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan. Itu adalah jalan satu-satunya. Karena kalau tidak melakukan peningkatan PAD Lampung Selatan, ya Lampung Selatan akan begini-begini saja, gitu loh. Bagaimana kita memiliki terobosan? Bagaimana kita mau merealisasikan inovasi kalau anggarannya terbatas? Dengan anggaran mudah-mudahan segala bentuk inovasi dan terobosan itu bisa terrealisasi. Jadi jangan kita hanya sekedar mengandalkan dana perimbangan atau dana yang diberikan pemerintah pusat ke Kabupaten Lampung Selatan. Kita harus jujurlah kepada masyarakat. Kalau kita prestasi ya katakan prestasi, tapi kalau seandainya tidak berprestasi jangan kita mengatakan berprestasi padahal kita tidak prestasi, gitu loh. Masyarakat ini butuh realisasi yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat, yaitu berupa pembangunan. Nah, kalau dananya terbatas ya bagaimana kita mau realisasikan pembangunan? Oleh sebab itu saya sekali lagi mengajak masyarakat untuk ayo kita sama-sama peduli dengan kabupaten tercinta ini, dan bagaimana kita sama-sama bisa duduk bareng seperti ini untuk kopi bareng, Pak. Ya, ngopi bareng, nyantai. Oh, gitu. Siap. Tidak Gitu kita loh. on air rumah Mas Gitu. ya, Bang. Enggak apa-apa kapan kita. Iya, karena supaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan ini betul-betul bisa terrealisasi, bukan cuma sekedar Sidang harapan. paripurna kita bisa diundang. Ya. Oke gitu. Oke, siap. Min tutup Min. Jadi terima kasih buat para anggota grup yang sudah menyimak obrolan kita yang obrolan santuy sebenarnya. Pada malam hari ini sekali lagi kami informasikan bahwa untuk malam Rabu, Ya. malam Kamis, Kamis itu Bintang bintang tamunya masih dari anggota masih dewan, sahabatnya Pak Pak Beni, Beni. yaitu Bapak Sukardi. Wah, ini senior saya nih, senior Iya. saya, senior saya. Bagian apa? Besok tema kita Tema kita. adalah tentang ekonomi di masa pandemi, meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi, karena memang sesuai dengan bidangnya beliau Ya. di komisi berapa 2 ya? Pak? Komisi 2 beliau. Komisi 2. Di bidang Jadi jangan ketinggalan, hadiahnya juga banyak. Banyak. besok. Kita gabung lagi hadiahnya, mudah-mudahan Beberapa juga sponsor kita gabung aja. kita gabung lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan, pokoknya selalu simak info Tanjung Bintang. Jangan sampai ketinggalan kuisnya, karena banyak kuisnya yang tertinggal. Ya, betul. Jadi kita tunggu malam Kamis Kamis. di info Tanjung Bintang. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.